wabarakatuh. Halo guys semuanya, perkenalkan namaku Nila Farasafika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Nah, di video kali ini aku bakalan ngasih kalian tutorial tentang penggunaan fitur-fitur yang ada di Word. Pasti kalian penasaran banget kan, ada apa aja sih fitur-fitur di Word yang bisa kita gunain. Nah, video kali ini juga dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer, ekonomi, dan bisnis yang diampu oleh Bapak Parno SEMSI. Nah, untuk video selengkapnya kalian tonton terus ya, stay tune. Yang pertama, untuk mengatur ukuran kertas, gunakan menu layout, lalu pilih size. Di sini aku pilih yang A4. Lalu untuk margin, kalian klik margin, lalu custom margin untuk menyesuaikan ukuran yang kalian inginkan. Di sini aku pakai 3 cm untuk atas dan bawah dan 4 cm untuk yang kanan dan kiri. Lalu untuk mengatur font, kalian pergi ke menu home, lalu ubah font. Di sini aku pakai Times New Roman dengan ukuran 12. Dan untuk spasi, kalian klik icon seperti ini dan atur spasi yang kalian inginkan. Di sini aku pakai ukuran 1,5. Untuk membuat teks berada di tengah, blok teks yang ingin dipindahkan, lalu di bagian paragraf klik icon center dan secara otomatis teks akan berpindah ke tengah. Selanjutnya, cara untuk membuat teks menjadi bercetak tebal. Yang pertama, kalian blok dulu teks yang ingin kalian pilih. Lalu setelah itu klik icon seperti ini dan otomatis teks yang kalian blok tadi akan berubah menjadi bercetak tebal. Untuk membuat paragraf pertama berjarak, klik pada ruler dengan ukuran yang kalian inginkan, lalu klik pada keyboard Tab. Untuk menjadikan teks kalian menjadi rata kanan kiri, blok terlebih dahulu teks yang ingin dirata kanan kirikan, lalu di bagian paragraf klik icon justify. Untuk membuat kata menjadi bercetak miring, blok terlebih dahulu kata yang ingin kalian jadikan miring. Lalu setelah itu klik icon I atau menggunakan CTRL-I. Selanjutnya, untuk membuat teks menjadi bergaris bawah, klik icon U atau menggunakan CTRL-U. Selanjutnya, kita akan membuat list bullet. Sebelumnya, kita ketik terlebih dahulu teks yang akan kita ubah menjadi list bullet. Untuk membuat list bullet, sebelumnya kalian blok terlebih dahulu teksnya, lalu kalian klik ikon seperti ini di bagian paragraf dan kalian pilih bentuk yang kalian inginkan. Selain bullets, untuk membuat numbering list juga hampir sama dengan memblok urutan kata yang ingin dibuat menjadi numbering dan klik icon seperti ini di grup paragraf. Lalu kalian pilih model yang kalian inginkan. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Tabel dapat dilakukan dengan cepat melalui menu insert, lalu klik tabel dan seret kursor untuk menentukan jumlah kolom dan baris. Di sini aku menggunakan 4 kolom dan 5 baris, lalu isi tabel sesuai yang kalian inginkan. Untuk menyesuaikan sel pada tabel, gunakan ruler, lalu seret icon seperti ini sesuai dengan yang kalian inginkan. Untuk merapikan teks yang berada di dalam tabel, kalian blok terlebih dahulu teks yang berada di dalam tabel, lalu di bagian paragraf kalian klik center dan secara otomatis teks yang berada di dalam tabel akan menjadi ke tengah. Untuk membuat shading atau warna latar pada tabel dilakukan dengan memblok sel, lalu klik icon seperti ini, dan kalian dapat memilih warna yang kalian inginkan. Selanjutnya, kita akan memasukkan gambar atau foto ke Word, yaitu dengan melalui menu insert,
lalu pilih picture dan masukkan gambar yang kita inginkan dan klik insert. Untuk mengatur posisi foto, klik kanan pada foto, lalu pilih wrap text, dan di sini aku memilih yang type text. Ukuran foto dapat diubah dengan menyeret sudut gambar, lalu sesuaikan ukuran foto dengan yang kita inginkan. Di sini aku menambahkan keterangan pada foto dengan cara mengklik 2 kali pada bagian yang berada di bawah foto, lalu ketikkan keterangan sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, tutorial selanjutnya kita akan membuat header dan nomor halaman. Cara membuat header melalui menu insert, lalu pilih header, dan setelah itu pilih desain yang diinginkan dan ketikkan teks yang kalian inginkan. Di sini aku mengetikkan header yang berisikan UTS Praktikum Microsoft Word. Dan jika ingin membuat nomor halaman, pada menu insert pilih page number, lalu pilih posisi yang diinginkan seperti top atau bottom. Di sini aku pilih yang bottom, lalu secara otomatis header dan page number akan otomatis muncul di setiap halaman. Selanjutnya kita akan belajar untuk membuat text box di Word. Membuat text box di Word sangat mudah ya teman-teman, dengan cara membuka tab insert, lalu klik text box, lalu pilih desain yang diinginkan, lalu kalian bisa mengetik langsung, mengatur format seperti warna atau garis melalui tab shape format dan menggesernya ke posisi manapun. Di sini aku mengetikkan namaku dan NIM ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengubah sebuah paragraf menjadi sebuah kolom. Nah, caranya kita blok terlebih dahulu sebuah paragraf yang ingin kita buat menjadi kolom, lalu kita buka ke menu layout, lalu pilih columns, dan di sini aku pilih yang 2 kolom, dan secara otomatis paragraf akan berubah menjadi 2 kolom. Selanjutnya kita akan membuat drop cap dengan cara memblok yang ingin dibuat drop cap, lalu pada menu insert pilih text box dan pilih drop cap. Selanjutnya kita akan membuat surat sederhana. Yang pertama-tama kita buat terlebih dahulu judul suratnya yang kita buat dengan format menggunakan font Times New Roman dengan ukuran yang sudah ditentukan, lalu seperti pilih spasi dan buat judul surat tersebut menjadi bercetak tebal. Selanjutnya untuk membuat kop surat, di sini aku menggunakan pagar sebanyak 3 kali, lalu klik enter. Secara otomatis kop surat akan terbentuk. Selanjutnya untuk isi surat kita lanjutkan dengan mengisi seperti nomor surat, tanggal surat, nama dan alamat kepada siapa surat tersebut ditunjukkan. Nah, pada bagian surat ini kebanyakan aku menggunakan tab agar sesuai dengan format surat yang telah ditentukan ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membuat mail merge dengan cara pada menu mailing, pilih select recipient dan pilih use an existing list,
dan masukkan data seperti nama dan alamat yang sebelumnya sudah kalian buat di Excel. Selanjutnya, untuk mengubah nama tujuan surat, blok bagian yang ingin diubah menjadi nama dan klik Insert Merge Field dan pilih yang nama. Begitu juga yang alamat. Selanjutnya, pilih Preview Results dan secara otomatis nama dan alamat yang berada di data yang sudah kalian buat sebelumnya akan masuk ke dalam surat tersebut dan dapat diubah-ubah tanpa harus membuat surat yang banyak. Nah, selanjutnya kita akan membuat heading ya teman-teman, dengan cara pada style heading yang akan kita gunakan, klik kanan, lalu kita pilih modify dan kita atur seperti font teks, ukuran teks, dan warna teks. Lalu kita atur menjadi center, dan untuk ukuran spasinya kita pilih yang 1,5 ya teman-teman. Selanjutnya pada current list kita pilih define new multi-level list, lalu kita atur menjadi angka Romawi dan tulis bab sebelum angka Romawi seperti gambar di atas ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, lalu jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita klik shift dan enter secara bersamaan, lalu kita tuliskan pendahuluan. Jika tidak lurus seperti pada video ini, kalian bisa atur-atur di bagian ruler, bisa kalian seret. Selanjutnya untuk heading 2, caranya juga hampir sama seperti dengan heading 1, yaitu kita modify terlebih dahulu, lalu kita atur-atur formatnya, dan di bagian current list jika angka pada heading 2 tersebut masih angka Romawi dan angka biasa, kalian centang tulisan legal style numbering, lalu secara otomatis angka tersebut akan menjadi angka biasa tanpa angka Romawi. Jika sudah, kalian bisa lanjutkan dengan heading 1 menjadi babnya dan untuk heading 2 menjadi subbab. Pada heading 3 juga hampir sama dengan heading 2, yaitu dengan cara kita modify terlebih dahulu dengan mengklik kanan heading 3-nya, lalu pada current list kita centang juga bagian legal style numbering untuk mengubah angka Romawi menjadi angka biasa. Selanjutnya, bagaimana cara membuat daftar isi otomatis? Gampang banget ya teman-teman, yaitu caranya kita pergi dulu ke menu reference, lalu kita klik table of contents dan pilih desain yang kalian inginkan, dan di sini aku pilih yang pertama. Lalu secara otomatis daftar isi yang sudah kalian buat dari heading sebelumnya akan muncul, dan setelah itu bisa kalian rapikan ya.
Nah, gimana nih setelah kalian melihat tutorial penggunaan fitur-fitur yang ada di Word dari aku? Kalian jadi tahu kan bagaimana cara penggunaan fitur-fitur tersebut? Nah, cukup sekian video dari aku. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan karena di sini aku juga masih sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.